Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Alif dalam pembelajaran IPA daring SMP Negeri 2 Blora. Anak-anakku semua, semoga kalian tetap semangat, tetap dalam keadaan sehat dalam mengikuti pembelajaran daring kali ini. Baiklah anak-anakku, topik yang akan kita pelajari kali ini adalah pencemaran lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, air, udara, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam tanah, air, atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan atau komposisi tanah, air, atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air, udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Itu adalah definisi dari pencemaran. Sedangkan pencemaran lingkungan itu bagaimana? Pencemaran lingkungan timbul akibat adanya sumber-sumber pencemaran baik yang bersifat alami ataupun karena kegiatan manusia. Beberapa jenis pencemaran lingkungan yaitu yang pertama, pencemaran tanah, yang kedua, pencemaran udara, yang ketiga, pencemaran air, yang keempat adalah pencemaran suara. Ini adalah ilustrasi gambar pencemaran lingkungan. Berikutnya, kita akan membahas jenis pencemaran yang pertama, yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan keadaan di mana adanya berbagai bahan substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah sehingga mengubah struktur dan lingkungan di dalam tanah. Sumber utama dari adanya pencemaran tanah ini adalah adanya kebocoran limbah kimia yang biasanya ada di pabrik, baik itu bahan kimia organik maupun yang kimia tulen. Bioproses pencemaran tanah. Di sini adalah skema pencemaran air tanah. Oke, di sini pestisida pada pertanian ya digunakan untuk mengurangi adanya hama pada tanaman. Di sini ada industri, di sini ada WC tradisional yang menggunakan sungai, di sini ada rumah, otomatis juga menggunakan pembuangan, saluran pembuangan WC, kemudian di sini ada sumur. Jadi semua di sini akan bermuara ke dalam air tanah. Pestisida kemudian yang digunakan tadi disemprot, kemudian juga akan bermuara di air tanah. Industri juga banyak yang bermuara di air tanah, sehingga kualitas air tanah ini karena semua bermuara pada air tanah ya, maka air tanah ini tercemar.
penyebab pencemaran tanah itu sendiri apa saja? Penyebab pencemaran tanah itu ada 6, yaitu limbah padat, limbah cair, limbah anorganik, limbah organik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah padat merupakan limbah buangan dari hasil industri pabrik berupa padatan, bubur, atau lumpur yang berasal dari hasil pengolahan pabrik tersebut. Misalnya saja dari pabrik gula, kertas, dan lainnya. Limbah cair merupakan hasil pembuangan dari industri yang berbentuk cair. Contoh seperti sisa dari pengolahan limbah industri kimia dan logam. Limbah anorganik berupa limbah yang tidak mampu mengalami penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Contoh dari limbah anorganik ini adalah kantong plastik yang butuh berjuta-juta tahun untuk bisa terurai, kaleng bekas, botol minuman, dan bekas air mineral. Bagaimana limbah organik? Limbah organik, limbah yang mampu diuraikan kembali oleh mikroorganisme di dalam tanah sehingga tidak begitu berbahaya bagi tanah itu sendiri. Jenis limbah ini misalnya tinja atau feses baik dari hewan maupun manusia, oli, cat, sampah rumah tangga yang dari tumbuhan. Kemudian limbah industri. Limbah ini berupa atau berasal dari dunia usaha hotel, pabrik, rumah makan, pasar, perdagangan, tempat wisata, instansi pemerintah dan swasta, dan lainnya. Limbah yang dihasilkan bisa berupa limbah padat maupun limbah cair, limbah organik maupun limbah anorganik. Karena pelaku usaha di sini menghasilkan banyak sekali limbah. Ya, ada plastik, ada kertas, ada kaca. Kemudian limbah pertanian. Limbah ini dari hasil pertanian mampu menyebabkan pencemaran tanah, misalkan dengan penggunaan pupuk atau pestisida pada pertanian sehingga menyebabkan tanah tercemar. Jika penggunaan pestisida sudah melebihi batas, akan menyebabkan rusaknya hasil tanaman dan juga hasil tanaman yang tidak optimal lagi. Berikutnya kita akan belajar tentang dampak dari pencemaran tanah itu sendiri. Dampak yang pertama adalah pada kesehatan, yaitu kromium, yang merupakan zat kimia yang digunakan dalam berbagai pestisida dan juga herbisida, mampu membuat munculnya dampak karsinogenik pada semua populasi, bukan hanya untuk spesies manusia saja, namun juga makhluk hidup lainnya. Dampak pada ekosistem berupa perubahan kandungan kimia di dalam tanah akan mengakibatkan perubahan metabolisme pada organisme yang hidup di dalam tanah. Akibatnya bisa memicu adanya putusnya rantai makanan. Dampak yang ketiga pada pertanian. Dampak pencemaran tanah pada pertanian dapat terlihat jelas terutama pada perubahan metabolisme tanaman dan akhirnya dapat terlihat langsung dari adanya penurunan hasil pertanian itu sendiri. Bagaimana upaya pencegahan pada pencemaran tanah yang harus kita lakukan? Yang pertama, biasakan diri untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena dengan ini akan membuat tanah menjadi lebih aman dan tidak mudah tercemar. Yang kedua, dapat diupayakan melalui penanganan daur ulang sampah plastik, kaca, karet, dan logam menjadi produk baru yang dapat kembali dimanfaatkan. Yang ketiga, untuk para ibu rumah tangga juga sebaiknya tidak membuang deterjen sembarangan. Yang keempat, pada jenis limbah kimia cair maupun padat dapat dilakukan pengolahan terlebih dahulu supaya kadar kimia di dalamnya sudah aman bagi tanah. Yang kelima, untuk para petani yang menggunakan pupuk atau pestisida untuk membasmi hama sebaiknya menggunakannya dalam kadar yang semestinya, tidak berlebihan.
Yang terakhir, upaya penggunaan insektisida atau pestisida nabati yang ramah lingkungan menggantikan pestisida anorganik juga bisa menjadi alternatif dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah. Pengendalian pencemaran tanah sebetulnya ada dua, yaitu remediasi dan bioremediasi. Remediasi itu apa? Suatu kegiatan dalam upaya untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Bioremediasi itu apa? Proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, yaitu jamur, bakteri. Berikutnya, kita akan mempelajari jenis yang kedua, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara itu adalah adanya substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi dalam jumlah yang bisa membahayakan kesehatan seluruh komponen biotik penyusun ekosistem, mengganggu keindahan dan kenyamanan, dan merusak properti. Bentuk pencemaran udara ini ada gas, cair, dan padat. Untuk bentuk gas, beberapa gas dengan jumlah melebihi batas toleransi lingkungan dan masuk ke lingkungan udara yang mengganggu kehidupan makhluk hidup. Yang cair itu berupa titik-titik cair atau uap atau kabut. Sedangkan bentuk padat berupa debu atau abu vulkanik letusan gunung berapi. Di sini adalah ilustrasi gambar pencemaran udara. Banyak asap di sini ya. Secara alami, udara di atmosfer kita ya di sini terdiri dari gas nitrogen itu 78%. Ini gabungan atmosfer bumi ya. Gas oksigen itu 20%. Argon 1%. CO2 dan uap air adalah 1%. Jadi 100% dari gabungan atmosfer itu sendiri, atmosfer bumi itu sendiri, yang paling banyak adalah gas nitrogen yang terdiri dari 78%. Sedangkan yang terbanyak kedua adalah gas oksigen yang terdiri dari 20%. Bioproses pencemaran udara. Oke. Terdapat ya di sini ya semua bermuara ke laut. Kemudian akan terjadi yang namanya evaporasi atau transpirasi. Kemudian setelah itu terjadi kondensasi, terbawa angin dan berpindah. Kemudian ini ada asap-asap yang dihasilkan oleh pabrik atau industri, atau asap kendaraan juga bertranspirasi ke atas, sehingga evaporasi dari air yang jernih tadi, kondensasi terbawa angin itu bereaksi dengan polutan-polutan ini. Ada polutan nitrogen OX, ada polutan sulfat dioksida. Kemudian akan bereaksi sehingga membentuk yang namanya uap air atau H2O. Di sini kemudian uap-uap air tersebut bergabung dengan H2SO4 dan HNO3, ini adalah asam. Nah, disinilah yang memicu adanya terjadinya hujan asam. Jadi hujan asam itu terjadi karena adanya uap air yang seharusnya baik tadi bercampur dengan asap industri dan asap kendaraan, sehingga terjadi yang namanya hujan asam. Penyebabnya apa pencemaran udara itu sendiri? Yang pertama, asap cerobong pabrik dan knalpot kendaraan, asap rokok, pembakaran, dan kebakaran hutan yang membebaskan CO2 dan CO ke udara. Jadi, banyaknya asap tadi adalah karbon dioksida dan karbon monoksida, ini banyak yang ke udara. Yang kedua, ada asap vulkanik hasil dari aktivitas gunung berapi menebarkan partikel-partikel debu ke udara. Kemudian ada bahan radioaktif dari percobaan nuklir atau bom atom membebaskan partikel-partikel debu radioaktif ke udara. Asap pembakaran batu bara dari pembangkit listrik membebaskan partikel nitrogen dioksida atau NO2 dan oksida sulfur atau sulfat dioksida
ke udara juga. Kemudian ada klorofluorokarbon CFC dari kebocoran mesin pendingin. Jadi seperti kulkas, seperti AC di sini itu ada CFC-nya. Dari kebocoran mesin itu yang terjadi pendingin tadi dari kulkas dan AC mobil tadi, itulah yang menyebabkan adanya pencemaran udara. Berikutnya, dampak dari pencemaran udara. Ada 6 dampak. Yang pertama, menurunkan kualitas udara untuk pernafasan semua organisme, terutama jelas manusia, sehingga akan menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, asap kebakaran hutan menyebabkan gangguan iritasi dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya keracunan akibat pengikatan CO2 hasil dari pencemaran udara. Yang keempat, menyebabkan kebocoran lapisan ozon sehingga membuat keseimbangan ekosistem jadi terganggu akibat efek rumah kaca. Yang kelima, meningkatkan potensi penyakit kanker kulit, mata, dan katarak. Yang keenam, menyebabkan hujan asam, jelas karena oksida belerang dan oksida nitrogen hasil pembakaran batu bara tadi bereaksi ke udara dengan uap air yang akan membentuk awan asam sehingga terjadi yang namanya hujan asam. Bagaimana upaya pencegahan pada pencemaran udara? Yang pertama, dengan membuat jalur hijau berupa penanaman pohon-pohon di kota-kota besar agar CO2 sebagai salah satu bahan pencemar udara ini terserap kembali melalui daur oksigen dan fotosintesis. Kedua, mengurangi penggunaan minyak bumi dan bahan bakar fosil pada industri, pembangkit listrik, dan rumah tangga untuk mengurangi jumlah limbah udara yang terlepas ke atmosfer. Pencegahan yang ketiga, memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan seperti biogas, energi surya, atau energi panas bumi. Yang keempat, melakukan pengawasan lebih ketat di wilayah hutan yang rawan terbakar. Kemudian, pencegahan kelima yaitu melarang warga membakar hutan saat melakukan land clearing lahan pertanian. Yang keenam, tidak melakukan percobaan nuklir secara masif untuk mengurangi pencemaran radioaktif. Sekarang kita belajar jenis pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Di sini adalah ilustrasi pencemaran air. Air yang seharusnya jernih di sini terlihat nampak banyak busa, warnanya keruh. Bioproses pencemaran air di sini ya. Semua air tanah di sini ada industri, kemudian ada pabrik industri, ada lahan pertanian, ada rumah, ada perkotaan, pemukiman perkotaan. Di sini ada pemukiman, pengembangan pemukiman. Kemudian di sini itu membutuhkan yang namanya air. Kemudian semua ini membutuhkan air dan air tadi kembali ke air lagi namun sudah tercemar. Di sini air tadi digunakan untuk proses pabrik, ya, pembakaran pabrik di sini dibuang lagi ke air. Kemudian pada pertanian, kemudian digunakan untuk pupuk. Pupuk tadi ada limbah-limbah cair, kemudian meresap ke dalam tanah, kembali lagi ke air. Kemudian ada limbah dari rumah tangga juga kembali lagi ke air. Semua bermuara ke air sehingga kualitas air ini sudah tidak semestinya lagi. Air yang semula harusnya jernih, sehat, tidak berwarna, tidak berbau menjadi berwarna, berbau.
yang tidak layak untuk digunakan sebetulnya. Penyebabnya apa pencemaran air? Penyebabnya ada 3. Yang pertama dari pertanian, jelas. Limbah dari pertanian yang masuk ke dalam air sebenarnya tidak berbahaya bagi kelangsungan ekosistem air. Namun karena saat ini banyak petani menggunakan pupuk kimia dan juga pestisida dalam jumlah banyak, maka mampu mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. Kemudian pencemaran dari peternakan dan perikanan. Adanya kotoran hewan dalam jumlah yang besar pada perairan yang membuat air terkontaminasi oleh berbagai virus dan bakteri. Dari kotoran tersebut dan terjadinya perubahan warna rasa di dalam air tersebut sehingga membuat air sangat mudah menyebabkan penyakit bagi siapa saja makhluk hidup yang mengkonsumsinya. Kemudian pencemaran yang disebabkan oleh industri. Para pelaku industri sangat rawan menghasilkan berbagai jenis limbah yang dapat mencemari air. Di antaranya industri produk makanan, industri produk tekstil, industri palm and kertas, industri bahan kimia, industri penyamakan kulit, dan industri electroplating. Lanjutan dari pencemaran aktivitas perkotaan. Jadi penyebab pencemaran air tadi mulai dari pertanian, peternakan dan perikanan, kemudian ada dari industri, yang terakhir dari aktivitas perkotaan. Daerah perkotaan menjadi salah satu tempat yang rawan terjadinya pencemaran air. Hal ini tidak jauh dari jumlah populasi penduduk yang kian pesat, sedangkan lahan tetap sehingga menyebabkan munculnya berbagai pemukiman padat penduduk dengan sanitasi yang tidak memadai. Pencemaran air di perkotaan juga bisa disebabkan karena hasil dari pabrik, limbah rumah tangga, kotoran manusia, limbah cair, dan lainnya. Bagaimana dampak pencemaran air itu sendiri? Dampaknya akibat tadi ya yang menyebabkan pencemaran air, yang berdampak besar adalah kematian biota air. Masalah utama yang disebabkan oleh dampak pencemaran air adalah terbunuhnya kehidupan yang tergantung pada badan air tersebut, seperti ikan, kepiting, burung camar, dan hewan lain yang terbunuh karena adanya polutan berbahaya yang meracuni habitat mereka. Yang kedua jelas yang berdampak adalah kerusakan rantai makanan. Dampak pencemaran air juga merusak tatanan rantai makanan yang alami selama ini berlangsung dalam ekosistem air. Kemudian jelas terdapat wabah penyakit. Seperti sekarang ini ada wabah virus COVID-19. Produk-produk dari bahan air yang tercemar dan dikonsumsi manusia akan mengakibatkan pada mewabahnya beberapa jenis penyakit. Wabah penyakit seperti hepatitis bisa timbul akibat konsumsi makanan laut yang teracuni polutan. Wabah kolera timbul karena pengolahan air minum yang buruk dari sumber perairan yang tercemar. Kemudian berdampak pada timbulnya endapan koloid dan bahan terlarut. Endapan koloid dan bahan terlarut berasal dari bahan-bahan buangan industri, obat-obatan, dan pupuk pertanian. Bahan tersebut dapat menghalangi cahaya matahari ke perairan sehingga proses fotosintesis tumbuhan air ini terganggu. Jika bahan industri berupa logam berat seperti air raksa, kadmium, dan timbal, maka logam tersebut dapat diserap oleh tumbuhan air. Di dalam tubuh tumbuhan, logam tersebut tidak dapat diorekan dan menumpuk di dalam jaringan tumbuhan itu sendiri. Bagaimana upaya pencegahannya? Yang pertama, kurangi penggunaan deterjen. Sebisa mungkin pilihlah deterjen yang ramah lingkungan dan dapat terurai di alam secara cepat. Jadi mungkin kita gunakan untuk ibu rumah tangga menggunakan deterjen sekali bilas. Ini bukan promosi ya. Ini untuk mengurangi sedikit busa. Kurangi konsumsi obat-obatan kimia berbahaya. Obat-obatan kimia yang berbahaya seperti pestisida dan obat nyamuk cair merupakan salah satu penyebab rusaknya ekosistem air. Tidak menggunakan sungai untuk mencuci mobil, truk, dan sepeda motor. Jangan membuang sampah rumah tangga di sungai atau di danau. Kelola sampah rumah tangga dengan baik
bedakan mana yang organik, mana yang anorganik. Kita bisa gunakan kembali yang anorganik sehingga mengurangi menumpuknya sampah. Usahakan menanam pohon di pinggiran sungai atau danau. Sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar. Yang terakhir, penanggulangannya dengan menanggulangi kerusakan lahan bekas pembuangan limbah P3. Sekarang kita belajar jenis pencemaran yang terakhir, yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara adalah masuknya suara yang terlalu banyak dengan frekuensi yang berbeda-beda sehingga dapat merusak organ pendengaran manusia dan mengganggu kenyamanan lingkungan manusia. Suara atau bunyi yang menghasilkan kebisingan itu sebetulnya bersumber dari suara yang bergetar. Suara getaran ini bisa mengganggu keseimbangan molekul-molekul udara yang ada di sekitaran sumber suara. Ini menyebabkan molekul-molekul ikut bergetar. Getarannya berefek terbentuknya gelombang rambatan energi mekanis di dalam medium udara menggunakan pola rambatan longitudinal. Di sini adalah ilustrasi gambar dari pencemaran suara. Seperti ini. Penyebab pencemaran suara yang pertama adalah pencemaran dari aktivitas mesin. Pencemaran suara dari aktivitas mesin contohnya pergerakan yang menimbulkan kebisingan di udara atau di air hasil dari aktivitas industri, jet, bom, dan lain-lain. Pencemaran dari vibrasi atau gesekan, pencemaran suara dari vibrasi yang bersumber dari dentuman, gesekan atau ketidakseimbangan gerakan. Contohnya terjadi pada piston, roda gigi, piring, dan lain-lain. Yang ketiga, pencemaran dari kebisingan atau perbedaan frekuensi bunyi. Pencemaran suara yang bersumber dari kebisingan yang bisa diukur. Contoh, suara kereta, suara mesin motor, suara orang ribut, suara jet, atau suara petir yang bersamaan ini akan menimbulkan adanya kebisingan. Dampak pencemaran suara itu sendiri apa saja? Dampaknya jelas. Yang pertama, gangguan pada pendengaran manusia, itu jelas. Yang kedua, jaringan komunikasi jelas terganggu. Yang ketiga, kesulitan dalam memahami pembicaraan, sulit berkonsentrasi, kesalahan dalam pemahaman, menurunkan kapasitas kerja, kurang percaya diri, depresi, serta diskriminasi. Yang keempat, jelas gangguan tidur. Yang kelima, menyebabkan gangguan mental seperti kecemasan, gugup, panik, mual, perubahan suasana hati, histeris, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bagi anak-anak sangat rentan terkena polusi suara, terutama akan berpengaruh pada tumbuh kembang serta daya ingat. Anak-anak yang terkena polusi suara biasanya lebih lambat dalam belajar. Oke, bagaimana upaya pencegahan pencemaran suara? Yang pertama, jelas menggunakan alat peredam suara agar tidak terjadi kebisingan. Yang kedua, adanya peraturan perundang-undangan dari pemerintah yang mengatur tentang pencemaran suara. Yang ketiga, pendidikan karakter budaya hidup yang baik. Jadi kesadaran dan membentuk sikap positif terhadap lingkungan sekitar ini sangat penting sejak dini ya. Kemudian pendidikan sebagai iptek dapat mengetahui tentang pencemaran atau polusi suara serta efek negatif terhadap lingkungan itu sangat penting. Yang kelima, kita adakan adanya pameran dan kampanye lingkungan. Yang keenam, media massa sebagai sarana publikasi pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran suara itu akan berdampak seperti apa dan bagaimana upaya pencegahannya. Kemudian ini untuk evaluasi soal ada 3 buat kalian kerjakan. Setiap soal ini tolong kalian jelaskan dengan detail untuk mengukur pemahaman kalian tentang pencemaran lingkungan. Oke, sekarang kita tarik
Kesimpulan dari pencemaran lingkungan bahwa pencemaran lingkungan itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak dapat mengolah dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi ke dalam 3 bagian utama, ya, yang berdampak parah pada lingkungan, yaitu ada pencemaran udara, ada pencemaran air, dan ada pencemaran tanah. Kemudian tambah satu lagi, yaitu pencemaran suara. Dari keempat pencemaran tadi berdampak pada kelangsungan hidup dan kesehatan manusia. Pada tingkat kekebalan tubuh manusia, semakin banyak pencemaran yang dilakukan, maka kekebalan tubuh manusia yang berada di sekitar daerah pencemaran akan menurun. Sehingga tidak jarang manusia saat ini sering terkena penyakit seperti kulit, kerusakan jaringan kulit, kerusakan mata, dan organ tubuh terutama hati, ginjal, dan lainnya. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Pak Ali bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.